Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga saya bisa melaksanakan tugas sistem operasi, mempresentasikan materi saya pada kesempatan kali ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nafi Ahmadi, NPM 3062246002 dari Universitas Pagari Kalimantan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang algoritma priority scheduling. Yang pertama, pengertian. Apa itu algoritma priority scheduling? Algoritma priority scheduling adalah suatu metode penjadwalan di dalam sistem operasi komputer yang memberikan prioritas berdasarkan nilai prioritas yang terkait dengan setiap tugas atau proses. Setiap tugas atau proses diberi nilai prioritas dan proses dengan nilai prioritas tertinggi akan dijadwalkan untuk dieksekusi terlebih dahulu. Lanjut yang kedua, karakteristik. Karakteristik ini ada 5. Yang pertama, time limit. Nah, time limit ini dalam algoritma priority scheduling kita dapat memastikan bahwa tugas dengan prioritas lebih tinggi dieksekusi lebih cepat. Nah, tapi ini tidak menjamin bahwa setiap tugas akan selesai dalam batas waktu tertentu. Nah, oleh karena itu aspek time limit ini lebih tergantung pada implementasi algoritma dan kebijakan manajemen waktu sistem operasi. Yang kedua, memory recruitment. Dalam memory recruitment, algoritma priority scheduling pada dasarnya tidak berkaitan dengan pengelolaan memori secara langsung. Nah, namun implementasi algoritma ini harus tetap memperhatikan penggunaan memori oleh setiap tugas. Nah, kebutuhan memori dapat bervariasi tergantung pada jenis tugas dan karakteristik aplikasi yang dieksekusi. Yang ketiga, akses file. Nah, dalam akses file ini kita dalam algoritma priority scheduling tidak secara khusus gitu dalam menangani akses file. Pengelolaan akses file lebih berkaitan dengan sistem file yang digunakan dan bagaimana proses interaksi dengan sistem penyimpanan algoritma priority yang digunakan bersama dengan mekanisme pengelolaan. Yang keempat, perbandingan I/O. Dalam perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, kita dalam algoritma priority scheduling cenderung fokus pada pemrosesan CPU lebih daripada operasi I/O. Nah, gitu. Nah, dalam prosesnya dengan prioritas tertinggi akan mendapatkan lebih banyak waktu CPU untuk dieksekusi. Namun, implementasi spesifik algoritma dapat memasukkan elemen manajemen I/O burst untuk memastikan keseimbangan yang baik antara pemrosesan CPU dan kegiatan I/O. Yang kelima, tingkat kepentingan proses. Nah, dalam tingkat kepentingan ini, algoritma priority scheduling kita dapat menggunakan nilai prioritas untuk menentukan urutan eksekusi, mana kita bisa tingkat kepentingan proses tercermin dalam nilai prioritas yang diberikan proses dengan prioritas lebih tinggi dianggap lebih penting dan akan mendapatkan akses ke sumber daya CPU lebih awal. Dan ini memberikan perhatian khusus pada tugas-tugas yang dianggap lebih penting atau mendesak. Nah, lanjut, priority preemptive dan non preemptive. Nah, pada preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang sedang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Dan non preemptive itu juga maksudnya adalah proses yang baru datang, kita tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tapi hanya diletakkan di dalam gitu. Lanjut, kelemahan dan keunggulan priority scheduling. Kelemahannya adalah dapat terjadinya infinite blocking,
yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi darinya. Nah, solusinya apa? Solusinya dari permasalahan di atas kita bisa melaksanakan ending, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam QE secara bertahap. Nah, keunggulannya yaitu biasanya memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimal suatu kriteria diterapkan. Lanjut, di sini ada cara pengerjaan atau proses, yaitu yang pertama penetapan prioritas, yaitu setiap proses itu diberi nilai prioritas. Ini karena di dalam nilai dapat diberikan berdasarkan berbagai kriteria seperti tingkat pentingnya proses, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses, atau karakteristik lainnya. Yang kedua, inisiasi antarian atau daftar proses. Nah, dalam proses-proses yang akan dijadwalkan diatur dalam antrian atau daftar berdasarkan nilai prioritas mereka. Antrian ini bisa diimplementasikan dalam berbagai struktur data seperti antrian prioritas atau daftar terurut. Nah, ketiga, penjadwalan proses. Nah, dalam penjadwalan proses ini ada algoritma priority scheduling memastikan bahwa proses dengan prioritas tinggi akan mendapatkan waktu CPU lebih awal dibandingkan dengan proses dengan prioritas lebih rendah. Yang keempat, eksekusi proses. Nah, dalam mengeksekusi proses ini kita telah dijadwalkan dieksekusi oleh CPU untuk jangka waktu tertentu. Nah, proses ini mendapatkan sumber daya sistem yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kelima, pembaruan prioritas, yaitu setelah proses selesai dieksekusi, nilai prioritasnya dapat diperbarui. Pembaruan prioritas dapat dilakukan berdasarkan berbagai faktor seperti tingkat kemajuan pekerjaan atau perubahan kondisi sistem. Nah, yang keenam itu kembali ke langkah di atas. Langkah-langkah di atas yaitu kita pengulangan gitu, dengan mengulang langkah-langkah di atas. Nah, gitu. Proses yang telah dieksekusi dan proses dengan prioritas baru masuk ke dalam antrian atau daftar. Lanjut, di sini ada studi kasus dengan deskripsi sistem, yaitu deskripsinya sebuah rumah sakit memiliki sistem informasi untuk mengelola berbagai proses seperti pendaftaran pasien, penjadwalan proses, dan pemeriksaan laboratorium. Sistem ini menggunakan algoritma priority scheduling untuk memberikan prioritas pada berbagai tugas yang dilakukan dalam rumah sakit. Di bawah ini ada penjelasannya, ada penetapan prioritasnya, yaitu setiap proses diberi nilai prioritas berdasarkan karakteristiknya. Pendaftaran pasien darurat dan operasi mendapatkan nilai prioritas tertinggi, diikuti oleh pemeriksaan laboratorium dan pengeluaran obat. Yang kedua, inisialisasi antrian prioritas. Nah, proses prioritas ini diatur dalam antrian prioritas berdasarkan nilai prioritasnya. Antrian prioritas digunakan untuk menentukan urutan eksekusi. Yang ketiga, penjadwalan proses. Nah, proses dengan prioritas tertinggi diambil dari antrian prioritas dan dijadwalkan untuk dieksekusi. Misalnya pasien darurat. Pasien darurat ini segera diproses untuk pendaftaran atau operasi. Yang keempat, eksekusi proses. Nah, dalam eksekusi proses ini itu dijadwalkan dieksekusi oleh sistem. Nah, setelah pendaftaran pasien darurat selesai, sistem akan memilih proses berikutnya dengan prioritas tertinggi seperti operasi darurat atau pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, pembaruan prioritas. Nah, dalam pembaruan prioritas ini, nilai prioritasnya dapat diperoleh pendaftaran pasien darurat yang sudah selesai mungkin mendapatkan prioritas yang lebih rendah untuk tugas-tugas selanjutnya. Selanjutnya lagi, yang terakhir, pengulangan proses, yaitu dengan memilih dan eksekusi proses yang mengulang yang di atasnya berikutnya berdasarkan prioritas mengikuti langkah-langkah algoritma priority scheduling. Nah, manfaatnya algoritma priority ini dalam sistem rumah sakit ini, yaitu pertama, memastikan penanganan segera untuk pasien darurat. Yang kedua, meningkatkan efisien pelayanan dengan memberikan prioritas pada tugas-tugas yang membutuhkan perhatian lebih cepat. Ketiga, menyesuaikan penjadwalan berdasarkan tingkat kegawatan medis. Yang keempat, memastikan alokasi sumber daya
efisien dalam lingkungan rumah sakit. Lanjut, di atas ini ada contoh gambar yang mana sudah dijelaskan pada gambar di atas bahwa proses dengan algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu yakni P2 dengan priority tertinggi dan dengan waktu penyelesaian 8. Nah, setelah P2 selesai, maka akan dilanjutkan dengan P4 yang memiliki prioritas tertinggi. Setelah berikutnya dengan durasi pengerjaan sebesar 3. Kemudian disusul dengan pengerjaan P3 dengan waktu 7 dan yang terakhir pengerjaan P1 dengan durasi 6. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, minta ridho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.